Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Wildan Kholidi dari HTN 5A, saya Fida Vidya Rahayu dari HTN 5A, saya Nur Adila dari HTN 5A, saya Helen Oktaviani dari HTN 5A. Kami akan mempresentasikan hasil naskah akademik kami yang berjudul Demokratisasi Politik sebagai Wadah Pendidikan Politik Masyarakat. Pada bab pertama ini kami akan menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan, dan metode penelitian. Berbicara latar belakang, kita mengetahui sendiri negara Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar. Kita mengetahui bahwa negara demokrasi identik dengan partai politik. Oleh karena itu, karena pentingnya partai politik, pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai partai politik. Namun pada kenyataannya regulasi itu mengatur terkait tatanan normatif. Selebihnya terkait tatanan pengambilan keputusan semua dilakukan oleh partai politik itu sendiri. Itu mengakibatkan kekuasaan yang abusif, kekuasaan yang menguat, di mana tokoh-tokoh partai politik memonopoli posisi-posisi strategis dan itu terjadi secara berlangsung. Oleh karena itu perlunya demokratisasi partai politik karena kita mengetahui sendiri partai politik sebagai sebagai wadah pendidikan politik masyarakat agar partai politik sendiri menjadi wadah demokrasi bagi masyarakat. Karena kita menginginkan negara demokrasi, kita juga menginginkan partai politik juga berdemokrasi. Di sisi lain, pembentukan partai politik juga mengalami problem, yaitu di mana partai politik sebagai badan privat. Oleh karena itu, karena partai politik sebagai wadah pendidikan politik masyarakat, perlunya menata regulasi ulang terkait pembentukan partai politik ini sendiri agar bisa dimiliki oleh masyarakat. Di identifikasi masalah sendiri kami akan merumuskan beberapa identifikasi masalah terkait perumusan ulang undang-undang partai politik ini, di mana bagaimana demokratisasi partai politik, bagaimana pembentukan partai politik, dan bagaimana partai politik ini bisa dimiliki oleh masyarakat, dan kita akan meninjau bagaimana partai politik ini berdiri dari segi sosiologis, yuridis, dan filosofis. Tujuan penelitian ini untuk merumuskan ulang peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 terkait partai politik. Dan di naskah akademik kami ini kita menggunakan yuridis normatif sebagai metode penelitian hukum naskah akademik ini. Saya Nur Adila. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2, yaitu mengenai kajian teoritis dan empiris. Yang pertama, kajian teoritis mengenai partai politik. Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam suatu negara demokrasi. Negara dijalankan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat. Organisasi negara pada hakikatnya dilaksanakan oleh rakyat sendiri, atau setidaknya atas persetujuan rakyat, karena kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu, syarat utama pelaksanaan demokrasi adalah adanya lembaga perwakilan yang dibentuk melalui pemilihan berkala dan menghendaki adanya kebebasan politik. Agar pemilihan tersebut benar-benar bermakna, partai politik merupakan salah satu bentuk perwujudan kebebasan berserikat sebagai salah satu prasyarat berjalannya demokrasi. Kebebasan berserikat lahir dari kecenderungan dasar manusia untuk hidup, bermasyarakat, dan berorganisasi, baik secara formal maupun informal. Kecenderungan demikian itu merupakan suatu keniscayaan. Kecenderungan bermasyarakat yang pada prinsipnya adalah kehidupan berorganisasi, timbul untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan-kepentingan yang sama dari individu-individu serta untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan persamaan pikiran dan hati nurani. Kemudian
untuk fungsi partai politik berdasarkan Undang-Undang Partai Politik di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Pasal 11 ayat 1 menyatakan bahwa partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat. Penyerapan, menghimpun dan menyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Kemudian partisipasi politik warga negara Indonesia, dan yang terakhir rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Dijelaskan kembali, kemudian terdapat syarat-syarat pembentukan partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai sudah sering dijumpai di lingkungan kita sehari-hari sebagai lembaga politik. Partai hukum suatu yang dengan sendirinya ada, kelahirannya mempunyai sejarah yang cukup panjang, meskipun juga belum cukup untuk bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan ia baru ada di negara modern. Peran partai politik juga telah memberikan pengaruh yang signifikan bagi sistem perpolitikan nasional, terutama dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang dinamis dan sedang berubah. Partai politik sebagaimana yang telah dijelaskan pada ayat 1 didaftarkan oleh paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Pendiri dan pengurus partai politik dilarang menangkap sebagai anggota partai politik. Adapun syarat-syarat pembentukan partai politik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pada bab 2 pasal 2, yaitu yang pertama, pendirian dan pembentukan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan 30% keterwakilan perempuan. Kemudian partai politik didirikan dan dibentuk paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun dan sudah menikah dari setiap provinsi. Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus AD dan ART serta kepengurusan partai politik tingkat pusat. AD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat paling sedikit, yaitu mengenai asas dan ciri partai politik, kemudian visi dan misi partai politik, nama, lambang dan tanda gambar partai politik, tujuan dan fungsi partai politik, serta organisasi, tempat dan kedudukan dan pengambilan keputusan. Analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan terkait. Salah satu undang-undang yang terkait yang dimaksud adalah Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi, maka dari itu perlu adanya partisipasi partai politik, yang merupakan inti dari demokrasi. Dalam pasal 28D ayat 1 ini menyebutkan bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sedangkan pembahasan atas undang-undang terkait terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa kemerdekaan berserikat,
berkumpul, dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kemerdekaan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis ini. Maka perselisihan partai politik tersebut diselesaikan oleh Mahkamah Partai Politik atau sejenisnya. Adapun mengenai studi komparasi dengan negara lain, salah satunya adalah dengan negara Amerika Serikat, di mana negara tersebut terkenal sebagai negara Republik Konstitusional Federal. Maka pemerintahan negara-negara federal tersebut dibagi atas pemerintahan negara-negara anggota. Sedangkan untuk negara Meksiko, mereka memiliki 7 politik yang diakui secara nasional, partai-partai politik federal. Memasuki pemaparan materi yang selanjutnya, yaitu bab yang keempat, mengenai landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Landasan filosofis. Dalam rangka mencapai tujuan negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah tercantum ke dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, maka penyelenggaraan harus didasarkan pada konstitusi dan demokrasi. Pembentukan partai politik tentu harus didasarkan pada prinsip demokrasi, harus mampu memberi akses bagi segala kekuatan masyarakat selaku pemegang kedaulatan. Sebagaimana yang telah tercantum pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 dengan prinsip negara konstitusional berdasarkan pada kesederajatan manusia. Landasan sosiologis. Partai politik memiliki hak dalam demokrasi sebagai pemerintahan untuk rakyat dan dipilih rakyat. Partai politik menjadikan terbentuknya satu visi atas satu kekuasaan atas nama rakyat. Jadi partai politik sebagai instrumen harus mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan rakyat. Landasan yuridis. Pengembangan kehidupan politik berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 telah melahirkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik yang menempatkan partai politik sebagai salah satu wujud partisipasi masyarakat yang penting dalam mengembangkan kehidupan demokrasi. Materi yang selanjutnya ialah sasaran dan jangkauan. Sasaran dibuatnya naskah akademik ini ialah untuk menciptakan kehidupan demokrasi bagi setiap lapisan masyarakat tanpa batasan apapun, sehingga memiliki jangkauan. Jangkauan daripada naskah akademik ini adalah untuk mengembalikan hakikat demokrasi negara agar kembali terarah. Jadi demokrasi semakin kuat dan rakyat akan semakin di depan dalam memegang kekuasaan kedaulatan negara. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan mengenai demokratisasi partai politik sebagai wadah pendidikan politik masyarakat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.